Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Kali ini kita akan belajar bersama di mata pelajaran seni budaya untuk kelas 7, yakni seni tari. Sebelum itu, silahkan kalian persiapkan buku catatan dan juga alat tulis kalian. Nah, jadi sambil kalian mendengarkan penjelasan dalam video ini, kalian juga mencatat pokok-pokok penting pada materi yang disampaikan. Oke? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Memahami pengertian seni tari, dan juga memahami tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Apa itu seni tari? Apakah ada yang sudah tahu apa itu seni tari? Seni tari adalah gerak. Benar sekali, seni tari adalah gerak dengan musik. Boleh juga. Seni tari adalah seni mengekspresikan nilai batin melalui gerakan yang indah, gerakan dari tubuh kita, dan juga mimik dari ekspresi wajah kita. Seni tari secara umum memiliki aspek-aspek gerak yang ritmis dan indah, juga disertai dengan ekspresi wajah untuk mendukung karakter yang dibawakan oleh si penari. Selain itu, seni tari memiliki unsur-unsur, yakni unsur ruang, waktu, dan tenaga. Apa itu unsur ruang, unsur waktu, dan unsur tenaga? Kita akan bedah satu persatu ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang ruang. Apa itu ruang? Dari namanya pasti kalian sudah tahu ya. Ruang adalah tempat gerak penari. Penari bisa melakukan gerak itu juga karena adanya ruang untuk bergerak. Kalau nggak ada ruang untuk bergerak, pasti akan sulit bagi penari untuk menari atau untuk bergerak kan. Nah, jadi ruang dalam seni tari ini adalah ruang gerak penari. Nah, ruang gerak ini apa aja sih ruang gerak? Yang satu adalah posisi. Posisi adalah posisi penari saat sedang bergerak, sedang menari. Yakni ada arah hadapnya dan juga ada arah gerak. Nah, sebagai contoh dari arah hadap dan arah gerak, perhatikan video yang akan diputar setelah ini. Nah, kalian amati arah hadap penari ini kemana dan arah gerak penari ini kemana ya. Nah, kita amati video berikut ini. Silahkan, selamat menyaksikan. Sudah memperhatikan semua ya? Mau diulangi? Boleh diulangi dulu. Nah, dari tarian sebelumnya ini, kalau dilihat dari posisinya, yakni ada arah hadap dan arah gerak. Kalau arah hadapnya tadi,
kemana ya kira-kira? Apakah ke depan atau ke samping kanan, samping kiri? Kalau di video tadi ini lebih banyak ke depan ya, hadapannya ya. Wajahnya penari itu seringnya ke depan. Sedangkan kalau arah geraknya tadi kemana? Apakah ke depan atau ke belakang atau kemana? Ya, kalau untuk arah geraknya itu tadi ke samping kanan dan samping kiri ya. Banyak geraknya itu ke samping kanan dan samping kiri. Nah, dalam gerak itu tadi sudah ada posisi. Posisi yakni arah hadap dan arah gerak. Selanjutnya yang kedua ada level. Apa itu level dalam tari? Dari namanya level. Level itu pasti tingkatan-tingkatan. Kalau dalam tari, level adalah tingkatan gerak. Nah, tingkatan gerak berarti meningkat ya, dari rendah, sedang, dan tinggi. Nah, apa itu level tinggi? Level tinggi itu adalah gerakan yang dilakukan oleh penari dengan posisi kakinya itu lurus atau berdiri gitu ya. Berdiri bisa jinjit sampai dengan gerakan tarian yang melompat. Nah, itu adalah posisi level tinggi. Jadi ada beberapa gerakan tarikan yang menggunakan gerak jinjit dan juga ada yang gerak melompat. Untuk yang level sedang adalah gerakan kaki yang menekuk. Jadi kakinya ditekuk gitu ya. Bisa yang duduk tapi bukan duduk apa ya itu ya. Yang lututnya, dengkulnya itu disentuhkan di alas, di tanah. Itu juga bisa, atau juga posisi merendah merendah sedang gitu ya. Atau kakinya itu mendak sedang. Apa itu mendak? Mendak adalah hampir sama kayak kuda-kuda, tapi mendak itu istilah dalam gerak tari gaya Yogyakarta yang akan kita pelajari di kelas 8 besok. Yang terakhir adalah level rendah. Level rendah, kalau rendah pasti di bawah kan ya. Nah, di bawah itu bisa gerakan dengan posisi duduk atau berguling-guling tidur gitu ya. Ada kan gerakan yang guling-guling yang roll depan, roll belakang seperti itu. Nah, itu level rendah. Contoh seperti ini ya. Gerak level tinggi sudah tentu badannya itu tinggi. Gerak sedang seperti ini bisa. Gerak rendah juga seperti ini bisa. Kira-kira seperti ini. Yang terakhir adalah jangkauan gerak. Nah, pada tari itu pasti gerak-geraknya itu memiliki aturan-aturan tertentu yang membedakan gerak satu dengan gerak lainnya. Sebagai contoh, gerak trisik. Nah, gerak trisik ada yang belum tahu gerak trisik itu seperti apa? Gerak trisik itu adalah gerak yang pada tari klasik gaya Yogyakarta atau gaya Jawa ya. Di Solo, di Surakarta juga ada gerakan kaki yang sedikit jinjit tapi lari kecil-kecil dan lututnya agak ditekuk. Seperti contoh pada video selanjutnya ini adalah trisik.
jadi geraknya seperti lari kecil-kecil ya, lari kecil-kecil tapi kakinya itu jinjit. Itu namanya adalah trisik. Nah, jangkauan gerak tadi adalah aturan-aturan di mana suatu gerakan itu punya aturan. Kalau trisik itu harus seperti ini, harus jinjit dan harus lari dikit-dikit, ya kalian melakukannya harus seperti itu. Kalau nggak jinjit tapi cuma jalan lari kecil-kecil, itu kan namanya bukan trisik, namanya ya lari kecil-kecil, bukan trisik. Jadi jangkauan gerak itu adalah seperti itu. Jadi dimana kita harus melakukan gerak seperti yang ada dalam aturan. Ya, seumpamanya ini tangannya kan ada di depan samping telinga ya. Kalau harus di situ, ya harus di situ, jangkauan geraknya tangannya harus di situ. Kalau tangannya di depan mulut, beda, sudah beda arti, jadi namanya juga pasti bakalan berbeda. Seperti itu. Nah, dari contoh-contoh tadi dapat disimpulkan bahwa gerakan yang ada di elemen tari itu suatu gerakan yang sudah memiliki aturan dan memiliki batasan, sehingga gerakan akan memiliki jangkauan-jangkauan tertentu dalam melakukan gerak dan juga memiliki batasan-batasan dalam ruang gerak tertentu. Seperti itu. Nah, apa kesimpulan pada pelajaran kali ini menurut kalian? Nah, buat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan itu berupa rangkuman materi yang telah kalian coret-coret atau kalian tulis tangan di buku catatan kalian tadi ya. Ditulis juga nama kelas juga nomor absen dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Jangan lupa diberi nama kelas dan nomor absen di atas catatan kalian. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti pelajaran pada kali ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan kesimpulan atau rangkuman materi yang kita pelajari hari ini melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.